Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di Topeng Horor. Oke. Oke guys, kali ini kita punya video menarik tentang misteri gunung. Ini kita cerita tentang pendakian di gunung. Nah pokoknya seru deh buat kalian denger. Jangan di skip videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ya. Oke, langsung aja cerita horor dimulai. Saya ingin menceritakan pengalaman saya waktu mendaki gunung Ciremai via Linggarjati. Kejadiannya sekitar bulan Desember 2008. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ian. Waktu itu sebelum tahun baru 2009 dan masuk kuliah, saya dan teman saya bertiga, sebut aja namanya Dede, Tono, dan Iwan, ingin merencanakan pendakian ke Gunung Ciremai via Linggarjati. Dede kemudian mengajak temannya 3 orang, yaitu Tini, Dodi, dan Danu, serta Iwan mengajak teman-temannya juga, yaitu Keisha, Putri, dan Rizky. Berangkatlah kami hari Selasa malam, tanggal 30 Desember 2008. 10 orang dari Jakarta, terdiri cowok 7, cewek 3, menggunakan bus Setia Negara pukul 8 malam menuju Kuningan. Oh iya, dari semuanya hanya Iwan aja yang udah pernah naik Gunung Ciremai via Linggarjati, dan yang lainnya baru pertama kali naik Gunung Ciremai, termasuk saya. Walau saya udah pernah naik ke Ciremai, tapi via Palutungan. Singkat cerita, tibalah kita semua di pertigaan Cilimus, Linggarjati pukul 2 pagi. Kita semua nggak langsung ke base camp, tapi menuju ke rumah Mak Emo yang memang nggak terlalu jauh dari base camp. Menurut Iwan, beliau adalah sesepuh di desa di situ. Beliau orangnya sangat ramah terhadap pendaki. Akhirnya kami pun semua istirahat di rumah beliau untuk persiapan pendakian esok pagi. Keesokan pagi harinya, tanggal 31 Desember 2008, kami pun berdoa dan berangkat untuk memulai pendakian. Dimulai dari base camp sampai esoknya summit pas tahun baru 2009 ke ketinggian 3078 mdpl Gunung Ciremai. Alhamdulillah, kami semua nggak terjadi kendala apa-apa. Bahkan selama pendakian, kami semua selalu diikuti oleh burung jalak gading, yang konon katanya burung tersebut pemberi petunjuk bagi para pendaki supaya nggak tersesat. Setelah puas berfoto mesra, kami pun turun dari puncak sekitar jam 8 pagi menuju pos pengasinan sekitar jam 9 pagi, di mana tempat kami mendirikan tenda di pos tersebut. Pukul 10 siang, setelah persiapan turun di pos pengasinan, yang tadinya langit cerah tiba-tiba mendung dan langsung hujan deras, alhasil persiapan untuk perjalanan turun pun jadi terhambat karena jalur yang sangat curam dan licin. Sampailah di pos pengalap jam 4 sore untuk istirahat dan makan siang, karena dari pos pengasinan kami semua belum ada yang makan, hanya sarapan aja. Setelah perut terisi penuh, akhirnya kami semua melanjutkan perjalanan dengan cuaca yang masih gerimis. Tiba di pos kuburan kuda, tepat jam 6 sore pas azan maghrib berkumandang. Saya dan Tini dari kejauhan melihat sesosok kakek-kakek memakai pakaian serba putih. Akan tetapi, setelah saya dekati dan saya senter, ternyata hanya batang pohon yang sudah tumbang. Mulai dari situlah kejanggalan dan keanehan terjadi. Setelah beberapa meter melewati pos kuburan kuda, Keisha tiba-tiba kejang dan meronta-ronta. Akhirnya kami semua panik.
Lu kenapa, Kes? Gak apa-apa kan? Kes, istighfar, Kes, ucap Putri. Secepat mungkin Iwan langsung ngambil inisiatif untuk memegang kakinya Kesya dan merebahkan badannya ke tanah yang agak datar. Setelah diobati oleh Iwan, alhamdulillah Kesya sudah siuman dan bisa melanjutkan perjalanannya kembali. Walau harus digendong oleh Rizky karena kakinya sempat terkilir. Di tengah perjalanan, kami menemukan jalan bercabang yang harusnya ke kanan, kami malah ke arah kiri. Alhasil, setelah melewati jalur kiri, kami semua ketemu pohon yang sangat besar. Kami jalan lagi ketemu pohon besar itu. Jalan beberapa meter, ketemu lagi pohon itu. Sampai saya lihat di jam tangan saya. Gak berasa, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Kesya tiba-tiba menangis, membuat kami semua makin panik kembali. Iwan lalu menghampiri Kesya. Dan ternyata, Kesya udah gak tahan dengan situasi saat itu. Sambil berucap, "Gue udah gak tahan, Wan. Gue takut." Lalu Iwan coba sedikit menenangkannya. "Sabar, Sya. Bentar lagi sampai kok." Saya gak tega lihat Kesya, karena Kesya baru pertama kali naik gunung. Dan kami semua terdiam sejenak. Saya lalu memutuskan berdoa bersama, supaya dikasih jalan keluar. Sekitar setengah jam, saya ambil alih sebagai leader di depan. Setelah berjalan beberapa meter, saya melihat seperti ada jalan, namun ketutup ilalang. Saya terobos ilalang itu. Benar aja, setelah saya terobos, saya dan kawan-kawan sudah tiba di ladang perkebunan warga dan bisa keluar dari hutan. Kami susurin lagi ladang warga tersebut. Akhirnya bertemu juga warung terakhir yang ada di Gunung Ciremai, gak jauh dari situ. Alhamdulillah sampai juga kami semua di pos Cibunar. Saya istirahat rebahan sejenak dengan posisi terlentang memandang langit yang indah. Pada malam itu pos Cibunar dan tiba-tiba kuntilanak terbang di atas kepala saya. Astagfirullah. Refleks saya istighfar, lalu Iwan nanya ke saya, "Kenapa lu?" Saya jawab, "Nggak apa-apa. Ayolah jalan lagi, nanggung, sekalian capek di base camp." Kami semuanya memutuskan jalan kembali sampai ke base camp jam 2 pagi. Luar biasa, mungkin hanya itu turun gunung terlama dalam hidup saya. Dari pos pengasinan jam 10 pagi sampai base camp jam 2 pagi. Gak apa-apa lah, yang penting kami semua selamat. Setelah sampai di base camp, kami semua singgah dulu di rumah Mang Emo untuk bersih-bersih, istirahat dan sekalian prepare buat pulang ke Jakarta esok harinya. Setelah esok harinya, kami semua menceritakan semua kejadian-kejadian aneh selama kami melakukan pendakian ke Gunung Ciremai kepada Maemo. Setelah cerita-cerita, termasuk saya cerita melihat kuntilanak terbang di atas kepala saya, dijawab sama si Iwan. Itu kuntilanak yang ngikutin kita dari pos kuburan kuda. Saya bingung, kok bisa ya? Akhirnya si Kesya jujur cerita bahwa pas malam ngecamp di pos pengasinan, dia lagi datang bulan dadakan. Dan setelah esoknya mau ganti pembalut yang baru. Pembalut bekasnya tertinggal di pos pengasinan dan belum sempat dibersihkan darahnya. Semua kaget bukan main dengan apa yang dilakukan sama si Kesya. Pantas saja kata Maemo penunggu Gunung Ciremainya marah. Kalian sempat disasarin beberapa jam, bagus kalian masih bisa selamat. Pesan beliau buat kami semua, mendaki gunung itu bukan kegiatan mudah. Butuh persiapan khusus, apalagi untuk perempuan yang tiba-tiba sedang datang bulan. Harus dibersihkan bekas darahnya dan wajib dibawa turun, gak boleh ditinggal ataupun tertinggal di atas gunung. Akhirnya dari situ saya bisa ambil hikmah dari kejadian yang saya dan kawan-kawan saya alami. Keterbukaan dan saling mengingatkan itu penting terhadap sesama teman-teman pendaki, termasuk hal yang sangat sensitif sekalipun. Sebab kita tak pernah tahu apa yang bakal terjadi di atas. Memang saya akui
Kesha orangnya sangat tertutup, apalagi terhadap orang yang baru dia kenal. Dan mulai dari situ, saya hanya bisa berharap supaya dia bisa belajar dari pengalamannya. Dan cerita pun selesai. Oke guys, gimana ceritanya? Seru kan? Makanya, bagi kalian yang belum subscribe, ayo subscribe channel ini dan like, komen, dan share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian bisa menikmati cerita horor dari Topeng Horor. Oke guys, sekian dari kita. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.